Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ya, kita ketemu lagi di konten produktif Mas Awan. Kali ini saya akan berbagi beberapa tips teman-teman ya, termasuk bagaimana cara menghilangkan semut di akar cabai ya. Karena kadang di pohon cabai itu di bawahnya itu dibikin sarang oleh semut. Nah, pas musim hujan seperti ini teman-teman kan memang masuknya di musim hujan ya, karena kalau di Sulawesi Tenggara itu bulan-bulan 1 sampai bulan 5 itu memang hujan terus. Jadi semut-semut juga itu dia bagaimana caranya agar bisa hidup dengan cara membuat sarang di bawah pohon cabai. Nah, di bawah pohon cabai itu di akarnya teman-teman. Nah, kalau cabai itu dampaknya ketika dia membuat sarang di akar itu, nanti pengaruhnya di daunnya teman-teman, di daun dan di buah. Yang pertama itu dia tuh keriting teman-teman, dia tuh keriting nih daunnya. Yang kedua itu daunnya kuning, jadi dia sangat berpengaruh teman-teman, itu semut itu. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah ya begini, dibersihkan teman-teman. Ya, kita melakukan pembersihan secara manual ya, dengan cangkul, karena saya memang kekurangan alat-alat, jadi kita gunakan semaksimal mungkin. Nah, kalau saya itu biasa teman-teman, kalau kerja itu di pagi hari aja ya, tidak pernah saya dikerja di siang hari, karena kalau di sini di transmigrasi ini jam-jam 8, jam 9 sudah panas banget teman-teman. Jadi saya biasa memaksimalkan dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah, setelah itu saya melakukan kegiatan lain. Nah, memang saya kadang-kadang tidak sekuat orang-orang kerja, tapi saya berusaha agar melakukannya setiap hari teman-teman. Jadi seperti ini kegiatan nih setiap pagi aja saya kerja, karena saya juga kebetulan jadi petugas air teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman kita yang komplain, saya juga harus mengabdi untuk masyarakat, agar saya merasa bahwa saya itu ingin menjadi orang yang bermanfaat teman-teman. Kadang-kadang kita tuh tidak mudah jadi orang bermanfaatnya. Saya juga sembari kita mencari nafkah, mencari hidup di sini, kita juga ikut berpartisipasi kepada masyarakat. Nah, ini adalah setelah beberapa menit pembersihan di cabai ya. Jadi itu kan teman-teman, kenapa di bawah cabai itu harus bersih? Karena supaya itu pupuk ya. Ini kita bahas pupuk. Pupuk bio itu kan cair teman-teman. Nah, pupuk cair itu tidak bisa kalau ada rumputnya di bawah. Memang bisa, tetapi nanti rumputnya juga ikut gemuk. Nah, nanti rumput itu nanti dia akan bersaing sama pohon cabai. Nah, jangan heran pohon cabai saya itu besar-besar batangnya. Kenapa? Karena dia itu tidak pakai mulsa teman-teman. Mulsa itu kenapa sih dia tidak pakai mulsa? Karena yang pertama ya kami kekurangan biaya, karena kami juga dibatasi oleh akses teman-teman ya. Jadi kami kalau ingin ke pertanian itu memang agak jauh. Jadi kami itu bagaimanapun harus memaksimalkannya. Kenapa? Karena ya di sini pedalaman tuh apa adanya teman-teman. Jadi cara kami itu menanam umur berapa ya, masih kecil teman-teman, mungkin sejengkal itu 4 daun atau 5 daun itu kami sudah tanam. Nah, setembaran ditanam itu kami juga menjaga agar tidak ada rumput teman-teman. Nah, sebenarnya kalau cabai muda itu halangannya itu rumput ya, berarti telaten aja bersihkan rumputnya. Sesudah itu kalian akan menikmati hasilnya. Nah, ini yang saya lakukan ini adalah pembersihan pate teman-teman. Jadi itu kadang-kadang pate itu tumbuhnya, penyebarannya di musim hujan. Jadi teman-teman juga kalau masalah pate ini sebenarnya umum ya, karena pate ini hampir susah belum ditemukan begitu
penyakitnya ini penyembuhannya gimana gitu. Jadi saya itu pelan-pelan aja membersihkannya sembari kita semprot dengan Megasep. Megasep itu fungisida teman-teman, dia memang anti jamur. Nah harapannya dia tuh akan di buah barunya, di bunga barunya itu teman-teman. Jadi Megasep itu berfungsi sebagai memperbanyak bunga, mengurangi perontokan, terus memperlebat daun teman-teman. Jadi daunnya tuh lebat nih seperti ini kan, buahnya banyak sekali kelihatannya teman-teman ya. Karena memang kita tuh harus belajar teman-teman bertani dari orang-orang dahulu. Saya juga baru belajar teman-teman. Jadi saya tuh 1 tahun pertama saya tuh tidak bisa bertani teman-teman. Nah tahun kedua itu saya sudah bisa perlahan. Nah, perlahan saya ngetesnya di lahan saya 1/4 ini langsung nanam cabai full seperti itu. Nah terus ini caranya, cara menghilangkan semut teman-teman. Karena kadang kan ada apa ya namanya, kalau di sini tuh semacam Vigor namanya. Vigor itu memang khusus coklat teman-teman. Memang dia khusus serangga, tetapi efek Vigor itu dia tuh merusak pohonnya, itu bisa keriting sampai tua teman-teman. Nah kalau Furadan ini dia berfungsi untuk menghilangkan semut itu yang di bawah teman-teman. Kenapa kami menggunakan Furadan? Yang pertama ini karena bantuan juga teman-teman ya, karena bantuan juga. Terus yang kedua, pengaplikasiannya sangat sederhana teman. Ini ditabur saja. Biasa pas di bawah akar itu luar biasa semutnya teman-teman. Kalau di sini tuh semut yang kuning itu loh teman, kuning pantatnya agak besar itu ya. Memang tidak nyakot tapi kencingnya itu merusak akar gitu teman-teman. Nah ini saya taburkan sedikit saja di sekitaran agar, kenapa saya bilang sedikit, biar nanti ayam itu tidak makan teman-teman. Kalau ayam makan pasti mati juga ayamnya. Jadi saya mau menaburkan sedikit saja, yang penting untuk pengantisipasian agar semut itu tidak berkembang biak di bawah. Nah itu yang menyebabkan kenapa cabai saya itu tergolong subur ya, tergolong subur. Nah setelah itu saya ini kan ada cabai yang agak kecil teman-teman. Nah cabai yang agak kecil ini harus dibersihkan gitu loh. Nah setelah dibersihkan itu harus digunduk teman-teman. Jadi kalau orang sini ngarani setelah hujan itu kan humusnya tanah itu tebal teman-teman. Jadi harus digunakan, dia diuruk kembali, dibikinkan bedengan khusus di pohon lomboknya, agar nanti apa yang dibilangi pupuk itu akan bercampur dengan humus dan itu membuat cabai itu gemuk. Dan kalau kita mau tanpa menggunakan mulsa seperti ini, dia tuh akarnya lebih leluasa ya teman-teman ya. Dia lebih leluasa, mau kemana-mana bisa lah itu akarnya, karena dia tidak dibatasi dengan mulsa. Dan menurut saya dengan pengalaman teman-teman dulu, ini cabai seperti ini, kalau cara nanamnya seperti ini, dia bisa bertahan sampai 2 tahun teman-teman. Jadi saya harapannya itu ya. Jadi teman-teman kalau mau nanam cabai itu perhatikan jaraknya ya. Jaraknya 1 meter lah, 1 meter 80 cm sudah cukup, karena nanti hitungannya kami kan nanti ia umur 1 tahun itu kan sangat lebat tebal teman-teman. Nah gitu caranya, bagaimana dia biar tidak sumpek, yaitu jaraknya perlu diperhatikan teman-teman. Nah ini sebenarnya musuh cabai muda itu, saya bilang lagi, rumput itu. Nah kalau rumputnya diperhatikan, saya yakin lah ini akan lebih maksimal hasilnya seperti itu ya. Nah buat teman-teman jangan lupa selalu dukung YouTube channel kami, karena dengan dukungan teman-teman kami juga senang teman-teman, biar bisa memberikan suatu hal yang lebih berguna ke depannya selain hanya konten seperti itu.